Hari ini saya akan membahas materi tentang fraud, akuntansi forensik, dan audit investigatif. Definisi untuk kecurangan sendiri menurut PSA nomor 70 adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Ini unsur-unsur kecurangannya ada 5. Definisi kecurangan harus dibedakan dengan kesalahan. Jadi antara kesalahan atau error dengan kecurangan itu berbeda. Kalau error itu tindakan yang tidak disengaja, bisa terjadi setiap tahap pengelolaan transaksi. Tetapi kalau kecurangan itu tindakannya disengaja. Definisi error sendiri, misalnya bentuk kesalahan disengaja, tujuannya untuk tujuan diri sendiri. Ada yang namanya window dressing, ada namanya check kitting. Yang kedua, bentuk kesalahannya yaitu unintentional error atau kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan manusiawi. Bisa terjadi karena salah menjumlah atau salah menerapkan PSAK karena ketidaktahuan. Ini adalah pohon kecurangan atau the fraud tree ya. Yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang 3 poin utama penyebab kecurangan atau 3 poin utama jenis-jenis kecurangan. Ada korupsi, ada asset misappropriation, dan ada financial statement fraud. Jadi ini penyebab terjadinya kecurangan ya, atau jenis-jenis kecurangan. Jenis kecurangan itu ada corruption, ada asset misappropriation, dan ada financial statement fraud. Yang pertama kita bahas tentang penyalahgunaan aset ya, atau asset misappropriation. Penyalahgunaan aset di perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan. Itu dibagi dua lagi. Yang pertama cash misappropriation, yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, misalnya penggelapan kas, pengambilan cek, atau pembayaran dari pelanggan. Yang kedua yaitu non-cash misappropriation, yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-cash, misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan aset atau misalnya kendaraan atau inventaris lainnya. Selanjutnya yaitu kecurangan terhadap laporan keuangan ya. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya. Misalnya ada dua jenis, dibagi dua jenis, yaitu yang finansial dan non finansial. Misalnya memasukkan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba ya, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi lebih besar dari yang seharusnya, menerapkan metode pengakuan liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Nah, ini misalnya kecurangan-kecurangan dalam laporan keuangan, misalnya menyajikan laba lebih besar dari yang seharusnya ketika laporan keuangan itu dibutuhkan oleh pihak tertentu, atau melaporkan laba lebih kecil dari yang seharusnya untuk kepentingan pihak tertentu. Nah, itu merupakan kecurangan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas tentang korupsi. Ada dua jenis, misalnya karena konflik kepentingan dan karena menyuap ya, dan menerima suap. Misalnya konflik of interest ya, seseorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar. Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu, misalnya mempunyai saham, anggota keluarga, sahabat dekat. Disebut juga kolusi dan nepotisme. Yang kedua yaitu menyuap dan menerima suap, misalnya menerima komisi atas pembocoran rahasia perusahaan ya. Ini banyak contohnya menyuap dan menerima suap.
Nah, penyebab kecurangan mengikuti perkembangannya itu terakhir itu sekarang ada 5 penyebab kecurangan ya, atau biasa disebut dengan fraudster, yaitu karena adanya pressure, karena adanya opportunity, karena adanya rationalization, karena adanya capability, dan adanya integrity. Kita bahas satu-satu. Untuk pressure, manajemen atau pegawai mendapatkan tekanan untuk melakukan kecurangan. Nah, tekanan ini bisa dari atasannya ya, itu sangat mungkin ya. Yang kedua yaitu kesempatan, situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Nah, ada kesempatan, misalnya yang seharusnya bukan bagian menerima uang tapi menerima uang, itu bisa aja misalnya kecurangan. Atau misalnya kasir melakukan tugas untuk setor tunai uang ke bank. Nah, di perjalanan itu karena megang uang besar, maka bisa saja bagian kasir tersebut melakukan kecurangan, yaitu melakukan penyelewengan terhadap kas ya, atau penyalahgunaan terhadap kas. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkaran yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur. Nah, misalnya ini banyak dilakukan oleh para penjahat kerah putih. Penjahat kerah putih yaitu para pejabat ya, misalnya. Fraudster, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu capability. Capability dalam kenyataannya ternyata ada satu faktor lain yang pernah dipertimbangkan, itu individual capability adalah sifat yang kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Nanti contohnya kita bahas di slide berikutnya. Yang terakhir yaitu integritas ya, kurangnya sifat etika dalam bekerja. Jadi etika memang sangat penting ya dalam bekerja, sehingga bisa menjaga integritas dan bisa menangkal melakukan kecurangan. Misalnya sekarang yang tekanan dulu, yang tekanan masalah, misalnya tekanan karena masalah keuangan, karena penyakit mental, karena tekanan di tempat kerja ya. Kesempatan misalnya karena sistem pengendalian internalnya yang lemah, tindakan disiplin yang lemah terhadap pelaku pelanggaran, kewenangan dan tanggung jawab yang tidak jelas, kelalaian atasan. Yang rationalization itu mencontoh atasannya, misalnya karena atasannya melakukan, bawahnya juga ikut melakukan, tapi dengan rasionalisasi. Merasa sudah berbuat banyak untuk perusahaan ya. Jadi ya tadi merasionalisasi, menghalalkan ya. Menganggap yang diambil tidak seberapa, dianggap meminjam nanti dikembalikan. Selanjutnya kapabilitas, posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Nah, jadi kecerdasan. Ini karena mempunyai kecerdasan, jadi bisa merasionalisasi. Tingkat kepercayaan diri atau ego yang tinggi, kemampuan pemaksaan, kebohongan yang efektif, dan kekebalan terhadap stres. Integritas selanjutnya yaitu sikap superior dan serakah dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dalam suatu perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi. Dengan sifat seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karena merasa atau menganggap dirinya paling unggul di antara yang lain dan menganggap kebijakan tidak berlaku untuknya. Jadi untuk capability dan integritas ini penjelasannya dari 5 ini sebetulnya saling berkaitan ya, saling berkaitan. Akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi akuntansi forensik dan audit investigatif ini
biasanya penyebutannya disatukan atau satu paket ya, akuntansi forensik dan audit investigatif. Karena kalau melihat cara kerjanya, akuntansi forensik dan audit investigatif itu bermaksud sama ya, dengan tujuannya bermaksud sama, yaitu mencari kebenaran atas sebuah laporan keuangan ya. Nah, ini ada alur investigasi, alur audit investigasi. Ada karakteristik fraud, aksioma audit investigatif, prinsip dan pendekatan. Tahap-tahap audit investigatif prosesnya dimulai dari pra-planning, sumber informasi, telaah, keputusan, penanganan. Dari pra-planning terus ke planning. Di planning antara lain itu ada hipotesa, audit program, rencana sumber daya, penugasan. Setelah melakukan planning, baru pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti dan pengarsipan bukti ya. Selanjutnya yaitu evaluasi bukti, menganalisa bukti, merevisi hipotesa, unsur delik. Revisi hipotesa artinya kemungkinan dari pengumpulan bukti itu terjadi perubahan. Terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan dugaan ya. Terjadi perubahan dugaan sehingga perlu pengembangan hipotesa lebih lanjut, sehingga mungkin saja hipotesa yang sudah ditentukan di planning ini dapat direvisi atau dikembangkan ya. Evaluasi bukti selanjutnya yaitu ke pelaporan, prinsip-prinsip laporan, format laporan, dan substansinya. Setelah pelaporan tentu harus ada tindak lanjut dan menghitung kerugian keuangan. Perencanaan audit meliputi kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang apa investigasinya, siapa pelakunya, di mana, dan bagaimana, terkait dengan adanya dugaan penyimpangan atau kecurangan. SMEAC sistem merupakan model perencanaan dengan pendekatan terstruktur dan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan rencana lebih detail sesuai keadaan. SMEC sendiri itu merupakan singkatan agar lebih memudahkan menghafal ya. S itu situation, M mission, E execution, A administration and logistic ya. Administration and logistic, C-nya communication. Nah, situation itu substansi pengaduan atau penyimpangan yang akan dibuktikan melalui audit investigasi. Jadi adanya dugaan dulu, sudah adanya dugaan, adanya pengaduan, baru bisa dilakukan audit investigasi. Ya. Nah, kalau audit atas laporan keuangan itu tidak ada pengaduan penyimpangan, juga bisa saja dilakukan audit laporan keuangan. Itu bedanya audit laporan keuangan dengan audit investigasi. Yang selanjutnya yaitu mission, pernyataan yang secara ringkas menggambarkan hasil yang diharapkan akan dicapai dalam pelaksanaan investigasi. Pernyataan secara ringkas menggambarkan hasil yang diharapkan akan dicapai ya. Jadi nanti goalnya akan seperti apa? Apakah berlanjut ke pengadilan? Ya, biasanya berlanjut ke pengadilan. Nanti apa saja yang perlu dikumpulkan bukti-buktinya? Bukti audit dan bukti hukum tentu berbeda ya. Yang selanjutnya yaitu execution, memuat komponen perencanaan yang menggambarkan secara rinci peran dan tanggung jawab setiap individu. Ini membuat secara terinci perencanaan auditnya akan seperti apa, sehingga semua tim yang terlibat ya, semua personal yang terlibat dalam tim audit itu mempunyai job desk-nya masing-masing ya, tidak saling tumpuk ya. Nah, biasanya itu akan dibagi-bagi terkait penyusunan program audit investigasinya, penentuan komposisi tim audit investigasinya, jangka waktu dan anggaran biaya audit investigasi. Kalau ini saya rasa sama seperti perencanaan pada audit laporan keuangan ya. Cuman bedanya mungkin di program audit investigasi ini lebih detail dibandingkan dengan
audit program di program audit laporan keuangan. Selanjutnya yaitu administration and logistik. Nah, ini secara administrasinya, siapa nama auditornya, jabatannya apa, lokasi dari semua individu yang terlibat dalam kegiatan audit investigasi. Misalnya tempat yang diauditnya lebih dari 2 tempat, nah ini harus jelas. Pendelegasiannya, wewenangnya, dan pemisahan tugasnya seperti apa. Ini administrationnya. Ini berkaitan dengan tadi execution. Selanjutnya yaitu communication. Diperlukan metrik komunikasi yang menguraikan secara rinci arus informasi, siapa melapor siapa, ya, waktu pelaporannya kapan, kepada siapa laporan harus diserahkan. Nah ini, jadi kemungkinan pertama, sederhananya pertama ada yang diduga, kedua ada yang melaporkan, ketiga dilakukannya audit investigasi, selanjutnya audit investigasi itu diserahkan ke pengguna laporan audit investigasi, nanti ditindaklanjuti secara hukum, baik itu ke kepolisian maupun ke pengadilan. Selanjutnya jenis bukti audit. Jenis bukti audit konfirmasi, ada konfirmasi, ada dokumentasi, observasi, tanya jawab dengan auditan, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis. Bukti audit, relevans, material, dan kompeten. Materi temuan biasanya terdiri dari jenis penyimpangan, pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak yang diduga ikut terlibat atau bertanggung jawab, bukti yang diperoleh. Ya. Ini biasanya materi temuannya. Untuk tadi bukti audit ini bukti audit yang harus bisa menjadi bukti hukum, ya, karena bukti audit ini berbeda dengan bukti hukum. Laporan hasil audit biasanya seperti ini, ya, bab 1 misalnya kesimpulan dan rekomendasi, bab 2 umum, dasar penugasan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, data objek kegiatan yang diaudit, uraian hasil audit, dasar hukum. Yang bab 3 yaitu uraian hasil audit. Nah, ini bab 3. Ini ada beberapa contoh-contoh kasus fraud yang terjadi di Indonesia. Mungkin ini belum update, ya, tapi bisa menjadi pembelajaran beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Ini ada beberapa, silakan Anda pelajari, ya. Demikian penyampaian materi mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di like dan subscribe. Terima kasih.